Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda di akhir pekan ini, hari Ahad tanggal 15 September 2024. Kalau saya amati di media sosial rame banget ini ya, eh, reaksi terutama dari para pendukung Anies Baswedan atau anak Abah dengan rencana dari Ridwan Kamil, calon gubernur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus untuk bersilaturahmi dengan Anies Baswedan. Seperti dikatakan oleh Ridwan Kamil, dia sudah WA-WAan dengan Anies Baswedan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Suswono. Ini calon wakil gubernur yang dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Dia membenarkan bahwa Ridwan Kamil itu sudah WA-WAan dengan Anies Baswedan, tapi sampai sekarang ini memang belum ada cocokan waktu istilahnya begitu ya, kapan akan bertemu dengan Anies Baswedan. Sesungguhnya Ridwan Kamil itu bukan hanya me-WA Anies Baswedan, tapi dia juga me-WA Ahok untuk bertemu dengan Ahok. Dan ini katanya sih bagian dari safari mereka ini untuk bertemu dengan para mantan gubernur di Jakarta. Langkah yang sama sebenarnya juga dilakukan oleh pasangan Pramono dan Rano Karno. Hanya saja memang ini kalau kita amati di media sosial reaksinya sangat berbeda ya antara anak Abah ini dengan para pendukung dari Ahok misalnya gitu ya. Di Ahok itu relatif tidak terlampau reaktif para pendukungnya. Sementara kalau dari anak Abah ini, nah, pendukung Anies reaksinya memang sangat sangat keras gitu. Soal akan bertemu dengan Ahok itu sebenarnya sudah diakui juga oleh Ahok, dan dia menyatakan bahwa ya dia siap untuk bertemu dengan Ridwan Kamil, tapi kata dia dipastikan tidak akan mendukung Ridwan Kamil karena dia sebagai kader PDIP pasti akan mendukung Pramono dan Rano. Dan seperti dikatakan oleh Ridwan Kamil katanya, ya saya tahu bahwa nggak mungkin kalau Ahok itu akan mendukung dia gitu, tapi kata dia ini bukan dalam rangka mencari dukungan, tapi ini dalam rangka silaturahmi. Itu kata Ridwan Kamil. Tapi saya kira langkah ini oke lah, betul ya, silaturahmi karena seperti dikatakan oleh Ridwan Kamil, mereka itu sudah bertemu dengan Bang Yos, mantan Gubernur Jakarta, kemudian juga dengan Fauzi Bowo juga sudah bertemu. Nah, mereka ingin bertemu dengan Ahok dan juga Anies, bahkan juga dengan penjabat Gubernur Jakarta sekarang yang akan segera mengakhiri jabatannya, Heru Budi Hartono. Tetapi kendati Ridwan Kamil menyatakan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan dukung-mendukung, ya nggak perlu naif lah, kita tahulah apa maksudnya ketika dia bertemu dengan Anies Baswedan ini. Khususnya untuk Ridwan Kamil dan Suswono ya. Karena sebenarnya ingin bertemu dengan Anies Baswedan itu bukan hanya Ridwan Kamil dan Suswono, tapi Pramono dan Rano juga itu mereka juga menyatakan akan bersilaturahmi dengan Anies Baswedan. Ini kan saya kira ini berkaitan dengan perebutan ceruk pemilih dari pendukung Anies Baswedan yang sangat besar ya. Kalau orang seperti Pak Fauzi Bowo, Bang Yos dan sebagainya, saya kira itu bagian dari silaturahmi biasa. Dan Bang Yos sendiri sudah menyatakan bahwa dia walaupun dia didatangi oleh Ridwan Kamil, Suswono, Pramono dan Rano, tapi dia menyatakan dia tidak akan mendukung ketiga pasang calon yang ada yang sekarang berlaga di Jakarta, baik kepada Ridwan Kamil dan Suswono maupun kepada Pramono dan Rano dan juga Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Bang Yos menyatakan dia tidak akan mendukung pada salah satu pasangan itu. Alasannya sederhana, karena kata Bang Yos dia KTP dia sudah bukan lagi di Jakarta. KTP-nya itu dia sudah masuk ke Bekasi, kata Bang Yos. Ini Bang Yos bikin kaget saja beritanya ya, karena saya baca beritanya itu, wos, keras sekali ternyata. Ya alasannya masuk akal, orang dia bukan warga Jakarta, jadi kalau dia tidak dukung mendukung, walaupun saya kira ini adalah pernyataan diplomatis dari Bang Yos ya, karena apa? Karena kan sebenarnya orang tahu juga tidak harus sebagai warga Jakarta. Kalau kemudian Bang Yos itu menyatakan mendukung salah satu kandidat, itu dipastikan punya pengaruh karena bagaimanapun juga Bang Yos ini adalah salah satu gubernur Jakarta yang dinilai cukup sukses ya membangun Jakarta, antara lain salah satu legasinya yakni jalur busway atau Transjakarta itu kan dibangun dimulai di eranya Bang Yos. Jadi kalau Bang Yos misalnya walaupun dia warga Bekasi tapi
dia menyatakan dia mendukung salah satu pasang calon, pasti akan tetap menguntungkan bagi salah satu pasangan itu. Tetapi kan kita tahu selama ini Bang Yos itu dia adalah pendukung Anies Baswedan, dan ini antara lain karena kan dia juga sekarang ini tergabung di Partai Nasdem. Dan alasannya Bang Yos pada waktu itu kenapa dia mendukung Anies Baswedan di Jakarta, karena menurut dia banyak mimpi-mimpi dia yang belum terwujud itu bisa dieksekusi atau dilanjutkan di era Anies Baswedan. Tapi oke, kita lupakan soal soal Bang Yos itu ya, yang bikin kaget pernyataannya. Nah, soal Anies dan Ridwan Kamil eh, ini kan kita tahu lah bahwa irisan pemilih Ridwan Kamil Suswono itu dengan pendukungnya Anies Baswedan itu sangat besar, karena ya mengingat terutama Suswono ini ya yang dari PKS itu kan semula ini mereka juga akan mengusung Anies Baswedan dan kemudian batal. Kalau kemudian PKS mengklaim bahwa mereka tidak terlalu banyak mendapat kotel efek dari dukungan mereka pada Anies Baswedan itu, ya saya kira ini terlampau jumawa juga ya lah ya PKS gitu ya. Karena bagaimanapun juga dengan perolehan suara PKS yang sekarang sangat tinggi di Jakarta itu ada faktor karena PKS mendukung Anies Baswedan. Itu kan PKS ini hubungannya dengan Anies Baswedan bukan hanya pada Pilpres kemarin, tapi sejak Pilkada Jakarta tahun 2017 kan juga PKS bersama dengan Gerindra pada waktu itu mendukung pasangan Anies dengan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Jadi irisannya sangat besar pendukung Anies dengan PKS itu, dan nggak fair juga. Tapi kalau kita hanya menyatakan bahwa yang diuntungkan oleh saling mengusung itu saling mendukung ini antara PKS dengan Anies itu hanya PKS, sebaliknya Anies juga diuntungkan dengan dukungan dari PKS karena mesin politik PKS yang sangat solid. Jadi ya di antara mereka ini ketika pisah gitu, pisah jalan ketika kemudian PKS memutuskan tidak mendukung dan tidak mengusung Anies Baswedan, ya PKS akan banyak kehilangan basis pendukungnya yang selama ini menjadi pendukung Anies. Dan apalagi untuk Jakarta kan juga survei-survei menunjukkan bahwa pendukung Anies itu sangat besar di Jakarta, angkanya di atas 40%. Dan yang lebih harus diperhitungkan lagi karena mereka ini adalah diehardnya ya, diehard dari Anies Baswedan. Jadi mereka ini akan mengalihkan dukungannya kepada siapapun partai yang pada waktu itu mendukung Anies Baswedan. Jadi ketika Anies Baswedan batal diusung oleh Koalisi Perubahan dan juga kemudian ditinggalkan oleh PKS khususnya, dan Anies itu pada waktu itu akan diusung oleh PDIP, saya mengamati banyak komentar-komentar mereka menyatakan bahwa mereka akan mendukung PDIP ketika mereka mengusung Anies Baswedan. Sampai segitunya. Tapi kita tahu kan kemudian PDIP batal mengusung Anies Baswedan karena mereka kemudian lebih memilih Pramono Anung ini sebagai calon jalan tengah gitu, karena ada tarik menarik dengan pendukung Ahok yang menginginkan tetap PDIP agar tetap mengusung Ahok, ya dipilih jalan tengahnya kemudian Pramono Anung. Tetapi kendati batal ya PDIP itu batal mengusung Anies, start feelingnya atau luka hati dari pendukung Anies itu tidak sebesar ketika PKS meninggalkan Anies Baswedan. Apalagi kita tahu ya, ketika batal di Jakarta kan PDIP sempat menawari Anies Baswedan untuk maju menjadi calon gubernur di Jawa Barat, tapi justru Anies Baswedan yang tidak bersedia dengan alasan memang di Jawa Barat tidak banyak aspirasi yang menginginkan Anies menjadi calon gubernur di sana. Saya kira itu pilihan yang tepat, karena kalau Anies kemarin misalnya menerima calonan PDIP untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat itu kelihatan sekali kalau Anies itu semata-mata hanya mencari pekerjaan saja. Yang kedua, Anies benar bahwa tidak ada aspirasi dari warga di Jawa Barat yang menginginkan dia untuk maju. Jadi satu basis pendukung dia di Jawa Barat tentu tidak sebesar dan sekuat di Jakarta. Itu yang kedua. Yang dengan konsekuensi artinya kalau dia tetap maju kemungkinan kalah itu masih ada. Beda dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta peluang Anies untuk menang itu sangat-sangat besar. Sama sebenarnya seperti halnya Ridwan Kamil sekarang yang terpaksa harus maju ke apa di Pilkada Jakarta bukan di Jawa Barat. Jadi masih 50-50, dan kuncinya sesungguhnya kalau toh Ridwan Kamil menyatakan bahwa dia ketika bertemu dengan bertemu dengan Anies, bertemu dengan Ahok itu tujuannya bukan untuk mendapatkan dukungan. Saya kira ini terlalu naif juga ya pernyataan dari Ridwan Kamil. Ini kan kelihatan sekali bahwa terutama PKS dan partai-partai yang lain
yang jadi pendukung dari Ridwan Kamil itu sekarang ini kan memang berusaha untuk mengajuk hati dari pemilih Anies Baswedan. Karena ini bisa menjadi kunci pertempuran untuk menangkan pilkada di Jakarta. Sekarang ini kan para pendukung Anies Baswedan, terus kemudian juga ada para civil society yang marah kepada politik dinasti itu kan sedang mendengung-dengungkan gerakan coblos semua paslon ya. Itu artinya ya mereka ini gerakan golput model baru. Kalau golput kan tidak datang ke TPS, tapi kalau coblos semua itu mereka tetap datang di TPS, tapi dicoblos semua tanda gambar paslon dan membuat surat suara itu tidak sah. Ini kalau menurut mereka mengapa mereka melakukan itu? Satu, ingin menunjukkan bahwa pemilih Anies itu lebih besar daripada ketiga pasang calon yang sedang berlaga sekarang. Yang kedua juga menghindari manipulasi kertas suara. Karena kalau mereka tidak datang ke TPS dan kemudian kertas suara itu tidak coblos, kan kertas suara itu nanti masih bisa digunakan untuk kecurangan, bisa aja ditusuk oleh para petugas-petugas di TPS atau dimanfaatkan nanti di KPU untuk ditambahkan di salah satu pasangan yang mereka dukung gitu. Ini sebenarnya sudah jadi rahasia umum lah ya bahwa para penyelenggara pemilu itu bagian dari kecurangan yang terjadi dalam pemilu kita maupun pada Pilpres kemarin. Jadi itulah mengapa kemudian mereka memutuskan untuk melakukan gerakan coblos semua. Dan ini yang paling terancam kalau terjadi itu adalah basis pendukung dari Ridwan Kamil dan Suswono, bukan pendukungnya Pramono Anung. Kenapa seperti itu? Seperti dalam konten-konten saya sebelumnya menyebutkan bahwa kendati sekarang ini Ridwan Kamil dan Suswono itu didukung oleh 13 partai politik gitu ya. Semua partai politik yang ada di Jakarta kecuali PDIP itu mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Tetapi hampir dapat dipastikan mesin politik partai-partai itu nantinya tidak akan bergerak untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Paling banter yang akan bergerak secara maksimal itu adalah mesin politik dari PKS. Tetapi kan eh, dampak dari aksi para pendukung Abah Anies ini, ya mesin politik dari PKS itu tidak akan bekerja maksimal. Ya, jadi nanti yang paling bekerja itu adalah paling kader-kader inti dari PKS. Kenapa saya sebut kader inti? Karena banyak juga kader PKS yang biasa itu yang juga kecewa dengan keputusan DPP PKS untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Itu jadi paling yang akan solid adalah kader inti. Ada sih kader bukan kader inti yang tetap mendukung. Tetapi kalau simpatisan, saya kira sebagian besar sudah meninggalkan PKS ya. Nah, tinggal dihitung berapa besar sih komposisi dari pemilih PKS yang kemarin di pemilu legislatif memilih PKS itu yang sehingga mereka memperoleh 16% suara yang ini di dalam bentuk kursi 18 kursi dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Apakah itu sampai separuhnya? Nah, ini kan dari situ saja kita bisa ukur katakanlah kalau cuma separuhnya itu kan sangat kecil sekali ya. Hanya sekitar berapa? Hanya sekitar 8% gitu. Sementara pemilih dari Pramono dan Rano Karno yang hanya didukung oleh PDIP itu dipastikan mereka sangat solid ya. Pada pemilu legislatif lalu mereka itu memperoleh 14% kursi di DPRD DKI Jakarta dan mereka jumlah kursi yang diperoleh 15 kursi. Ada sih kekecewaan dari para dari diehard Ahok atau disebut Ahokers karena bukan Ahok yang ditunjuk menjadi calon gubernur yang diusung oleh PDIP, tapi faksi Ahokers ini tidak sebesar faksi pendukung Anies di PKS. Karena itulah kemudian ini sangat penting dukungan dari atau kalau toh tidak dukungan pertemuan dengan Anies ini sangat penting bagi Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi kalau kita lihat reaksi dari para pendukung Anies ya rata-rata menyarankan agar Anies menolak